Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan lagi pembelajaran seperti biasa lewat online atau daring. Oke, sebelum ke pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini lanjut ke materi ya, dimana sekarang akan membahas dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dalam dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nah, ini diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu membawa konsekuensi logis ya, bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggara negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ya, di mana nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ya, nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa ya. Kenapa? Karena hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Nah, tadi berbicara tentang ideologi. Apakah itu ideologi terbuka? Mungkin kalian sudah ada yang tahu tentang ideologi ya. Oke. Ideologi itu dibangun dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kosakata bahasa Yunani, yaitu eidos yang berarti bentuk. Kata idein yang artinya melihat ya. Jadi dengan demikian secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar ya. Nah, ini secara harfiah. Ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar ya. Oke, lanjut. Yang pertama, hakikat ideologi terbuka. Di sini terdapat beberapa pendapat para pakar memberikan definisi ideologi, di antaranya sebagai berikut. Menurut Suryanto atau kepanjangannya Suryanto Puswowardoyo ya. Jadi mengemukakan bahwa ideologi itu merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Itu definisi ideologi menurut Suryanto Puswowardoyo. Yang kedua menurut Mubyarto, di mana beliau mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Yang ketiga menurut Padmo Wahyono, beliau menyatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan, akan direalisasikan di dalam kehidupan kelompok. Keempat, menurut Frans Magnus Suseno, menurut beliau menyatakan definisi ideologi itu ada dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Nah, sementara itu, dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai
yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Oke, selanjutnya menurut M. Sastrapateja, ya, beliau menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Jadi dengan demikian, ideologi memuat 3 unsur, yaitu adanya suatu penafsiran atau pemahaman, adanya seperangkat nilai atau preskripsi moral, serta adanya suatu orientasi pada tindakan. Selanjutnya, menurut Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, menyatakan bahwa ideologi itu merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Dan yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, di mana ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Itu menurut KBBI, ya. Oke, sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa, ya. Jadi setiap bangsa itu memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa, ya. Jadi oleh sebab itu Pancasila sebagai ideologi negara itu merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan harus terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap atau perilaku bangsa Indonesia, ya. Jadi misalkan jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia itu sendiri, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya, ya. Nah, lanjut. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi ini sangatlah wajar, ya. Nah, di sini. Jadi, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa, ya. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, ya, dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut. Jadi itu tanpa harus kehilangan jati dirinya, ya. Nah, jadi di sini juga dikatakan, ya, hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan bangsa, ya. Nah, dengan demikian tidak akan kehilangan jati dirinya, ya. Oke. Selanjutnya, ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri, ya. Nah, ideologi dari konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat, ya. Selanjutnya, ideologi terbuka ini mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Karena di sini ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Hampir dapat dipastikan negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis itu dulu mengalami kehancuran secara ideologis, ya. Dalam arti negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Nah, yang pada akhirnya ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri, ya. Itulah anak-anak untuk pertemuan kali ini, ya. Selanjutnya seperti biasa tugas, ya. Tugasnya dikumpulkan
dipoto ke WA secara japri ya, dikerjakan di buku catatan PPKN ya. Nah, ini tugasnya. Silahkan tulis materi pertemuan ini, apa pengertian ideologi, jelaskan definisi ideologi menurut Frans Magni Suseno dan KBBI, dan yang keempat jelaskan ciri khas ideologi terbuka. Mudah kan? Oke, mungkin untuk materi kali ini cukup sampai di sini ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.